Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kasih Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa sorga, kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun hati dan pikiran kami mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Bersihkan Hidup Anda. Ayat inti Lukas 18 ayat yang ke-22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk mengambil dan menyimpan barang-barang, mencari sesuatu yang baru saja Anda miliki, atau membongkar laci lemari Anda hanya untuk mencari kaos kaki yang hilang? Apakah meja Anda penuh dengan surat-surat tua? Dan apakah lemari Anda terlihat seperti toko barang bekas yang penuh dengan barang-barang yang sudah ketinggalan zaman? Don Azlet, penulis Clutter's Last Stand, memperkirakan rata-rata keluarga di Amerika memiliki mainan 70% lebih banyak dan furniture 25% lebih banyak daripada yang sebenarnya mereka butuhkan. Selain itu, garasi yang awalnya dirancang untuk otomotif sekarang menyimpan lemari es tua dan pengering rusak, serta menjadi kuburan untuk peralatan olahraga dan berkemah yang tidak terpakai. Kita telah menjadi satu generasi yang kaya akan harta benda. Namun pertanyaannya adalah, apakah harta mengendalikan Anda? Atau apakah Anda mengendalikan harta itu? Mungkin jawabannya adalah mengikuti nasihat Kristus kepada sang orang muda yang kaya untuk memberikan harta miliknya kepada orang miskin dan mulai membersihkan hidup Anda. Cobalah ide-ide untuk pembersihan berikut ini. Setiap kali Anda membeli pakaian baru, buanglah pakaian yang lama. Jika Anda tidak dapat berpisah dengan pakaian tertentu, simpanlah selama 6 bulan. Jika Anda belum memakainya selama itu, kirimkan ke toko barang bekas. Sortir surat-surat Anda sambil berdiri di samping keranjang sampah. Buka surat penting dan atur itu ke dalam kategori seperti tagihan yang harus dibayar atau korespondensi yang harus dijawab. Kurangi tumpukan majalah lama dengan cara menyobek artikel atau resep yang ingin Anda simpan dan arsipkan. Lalu ambil bagian yang tersisa dan bawa ke pusat daur ulang. Temukan beberapa keluarga miskin di komunitas Anda yang memiliki anak-anak yang lebih muda daripada anak Anda, yang akan menikmati menggunakan mainan dan pakaian yang dimiliki anak-anak Anda yang sudah tumbuh lebih besar. Kemudian berikanlah itu kepada mereka. Adakan bazar cuci gudang tahunan dan ubah sampah Anda menjadi uang tunai. Itu akan membuat Anda takjub melihat apa yang akan dibeli orang jika harganya tepat. Apakah kehidupan pribadi Anda perlu pembersihan? Terlalu banyak orang Kristen yang menyimpan emosi negatif, rasa bersalah dan dendam. Yang lain berpegang pada kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat, seperti orang Kristen dalam karya klasik John Bunyan, Pilgrim's Progress. Anda mungkin perlu untuk datang ke kayu salib dan melepaskan beban dosa yang membebani Anda. Tentukan mulai hari ini dan seterusnya, entah itu emosi, kebiasaan atau harta benda yang mengacaukan dan mengendalikan Anda, bahwa Anda akan membersihkan hidup Anda. Apakah Anda memiliki sesuatu yang mengacaukan hidup Anda yang mungkin diminta oleh Yesus untuk Anda singkirkan? Tuhan Yesus kiranya menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan penuh ucapan syukur.
karena penjagaan-Mu, perlindungan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Sampai saat ini kami masih memiliki waktu untuk membaca dan merenungkan kasih Tuhan lewat firman. Tolonglah kami agar kami boleh mengerti firman ini dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Kami siap melakukan semua aktivitas kami. Kami siap berkarya bagi-Mu, melakukan tanggung jawab kami. Peganglah tangan kami Tuhan, dan tuntun langkah kaki kami kepada jalan-jalan-Mu, sehingga semua aktivitas yang akan kami lakukan hari ini beroleh sukses sorga. Kiranya Tuhan akan berkati dan menolong umat Tuhan dalam pergumulan yang mereka hadapi. Apapun itu Tuhan, di dalam tangan Tuhan kami serahkan. Karena kami percaya dalam tangan Tuhan ada jalan keluar, ada kekuatan iman yang akan diperoleh. Kiranya Tuhan akan menolong kami terus sekarang, besok sampai hari Maranatha. Karena berdoa dan mohon berkat-Mu di dalam nama Yesus. Amin.